Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sektor pendidikan akan menjadi prioritas tertinggi dalam pemerintahannya. Bahkan alokasi anggaran sektor pendidikan di tahun 2025 menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Kembali lagi di Kata Kamu Kata Kita. Di zaman sekarang, kita sebagai pelajar pasti tugasnya sering banget numpuk dan terlupakan. Itu dikarenakan karena kita lalai dalam mengatur waktu kita. Kita sering banget nunda-nunda ngerjain tugas, atau kita fokus ke hal lain, atau kita malah main HP. Jadinya tugas kita terlupakan dan lewat deadline semua deh. Di episode kali ini kita bakal bahas cara-cara efektif agar kita bisa lebih mengatur waktu belajar secara efisien. Jadinya tugas kita teratur dan gak lewat deadline. Nah, Sanar, sekarang kita sudah bersama dengan kakak. Aku Zikra. Aku Adit. Oke, Kak Zikra dan Kak Adit di sini akan berbagi tips untuk mengatur waktu belajar dengan lebih baik. Oke, saja ke pertanyaannya ya. Oke, yang pertama nih, apa yang menjadi prioritas utama dalam jadwal kakak nih? Misalnya kayak belajar, tugas, atau kegiatan lain. Oke, kalau aku sih ya tergantung situasi, gak semuanya aku fokusin ke satu-satu. Nah, kalau misalnya tugasnya itu bener-bener deadline-nya dapet banget tuh, aku lebih utamain tugas. Nah, kalau misalnya emang gak ada tugas, aku sisihin untuk waktu belajar, persiapan ujian kayak, atau memahami materi-materi yang belum aku pahami. Dan kalau untuk kegiatan lain sih bisa untuk hangout sama temen kayak gitu, biar gak terlalu burn out banget gitu loh kalau buat belajar. Kalau aku sendiri sih lebih ke arah aku mentingin dulu belajar. Kalau misalnya udah selesai semua, pelajaran-pelajarannya udah clear gitu ya, terus tugas sudah selesai semua, baru biasanya aku sisihin buat ikut organisasi, terus kemudian juga olahraga, dan lain-lain. Oke, yang kedua nih Kak, gimana sih cara kakak untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar? Kalau aku meningkatkan konsentrasi saat belajar, aku lebih cari ke tempat yang tenang, yang nggak ada gangguan dari orang lain gitu. Misalnya kayak sendiri di kamar gitu loh ya kan. Biasanya aku belajar buat meningkatkan konsentrasi aku tuh di malam hari. Jadi lebih tenang, lebih adem ya, lebih fokus aja ke satu tujuan kalau aku lagi belajar. Kalau saya sendiri lebih ke arah mencari tempat tenang juga sama sih ya. Cari tempat yang tenang, ya gak ada gangguannya gitu. Terus ya saya biasanya tuh dicari dulu tuh apa yang mau dipelajarin, dibikin dulu listnya, baru setelah udah dapat nih cari tempat tenang, pelajarin. Nah, jadi itu aja sih. Oke, selanjutnya nih, kapan waktu yang paling efektif bagi kakak untuk mengerjakan tugas agar tidak menumpuk di akhir? Oke, kalau waktu efektif sih sebenarnya nggak ada sih kalau buat aku ya. Kita paksa diri aja buat tugas gitu loh, buat berani memulai dan harus memulai gitu. Tapi kalau misalnya aku untuk ngerjain tugas sih ya itu di malam hari, karena lebih tenang dan lebih enak aja gitu loh ngerjain tanpa gangguan lain. Kalau buat saya sendiri sih waktu yang efektif ya untuk mengerjakan tugas. Biasanya itu setelah pulang sekolah atau juga pas ya udah mendekati jam-jam tidur lah biasanya. Sama ketika di hari libur juga kalau misalnya ada waktu senggang, biasanya dipakai. Nah, menurut kakak, gimana cara mengatasi rasa malas atau kebiasaan menunda-nunda tugas? Kalau aku sih, aku tanamin ke diri aku kalau misalnya kita nunda-nunda suatu pekerjaan itu pasti hasilnya nggak baik. Ya, jadi kita harus memulai untuk diri sendiri. Mulai dulu nih, kita harus berani memulai, kita harus berani mencoba, ya kan? Buat nggak nunda-nunda tugas itu. Kalau misalnya kalian selalu nunda-nunda tugas, itu pasti nggak akan baik untuk ke depan. Kalau dari saya sendiri itu lebih ke arah pulih dulu niatnya nih buat belajar ya, buat ngerjain tugasnya. Kemudian juga kalau bisa jauhin dari hal-hal yang bisa ngebuat kita terdistract dulu menunda tugas gitu, kayak mungkin notifikasi atau ya semacamnya lah. Kalau tugas sekolah datang bersamaan dan kegiatan lain, nah gimana nih kakak membagi waktu agar semuanya tetap selesai tepat waktu? Kalau ada kegiatan lainnya, aku lihat dulu sih dari deadline-nya. Kalau emang deadline-nya itu mepet,
cuma sehari atau 2 hari tuh aku pastiin tugasnya itu selesai dulu baru ke kegiatan lain. Nah kalau misalnya kegiatannya itu nggak bisa ditunda juga, aku ngelakuin kegiatan itu dulu, tapi aku juga bagi waktu, sisihin waktu lah gitu buat belajar. Kayak mungkin setelah selesai acaranya itu, atau mungkin aku bawa tugasnya ke acara, habis acara selesai aku kerjain di tempat. Kalau saya juga sama sih, jadi saya selesai dulu acara yang saya kunjungin gitu ya, mungkin acara panitian atau lainnya. Ketika acara itu udah selesai, sampai rumah baru lanjut pilih tugas-tugasnya. Itu aja sih kalau saya. Menurut kakak, apa kesalahan terbesar yang sering dilakukan pelajar sehingga tugas mereka menjadi menumpuk? Ya kesalahannya pasti mereka tuh lebih suka malas-malasan ya. Scroll TikTok tuh yang parah banget di zaman sekarang, terus dilanjut main game. Nah itu tuh mereka ngelakuin hal itu nggak mikir panjang ke depannya gitu loh. Kesalahan merekanya itu lebih mentingin hiburan mereka sendiri, jadi kewajiban mereka tuh tertunda dan nggak kerjakan malah ya. Kalau dari saya sendiri sih lebih ke arah mereka terlalu menggampangkan sebuah tugas. Apalagi kalau misalnya tugasnya itu deadline tugasnya itu panjang gitu. Itu mereka paling kayak masih lama. Nggak taunya besok udah harus dikumpulin. Biasa sih itu sih. Sama terlalu nanti-nanti, sama apa ya, biasanya terlena juga sih. Ke-distract sama hal-hal kayak yang tadi scroll TikTok, main game, itu juga salah satu. Karena emang godaan TikTok tuh gede banget. Jadi, untuk anak sekarang sih TikTok tuh pasti dijadiin hal yang utama sih kalau misalnya lagi ngapa-ngapain. Apalagi chat dari doi. Kayak gitu guys. Terakhir nih kak, apa saran kakak untuk teman-teman yang sering kewalahan akibat tugas menumpuk? Iya, saran aku sih kalian tuh tanamkan ke diri sendiri ya kan. Kalau misalnya menunda-nunda suatu pekerjaan itu nggak baik ya kan. Bukannya kalian harus bisa mulai paksain diri sendiri. Kalau misalnya kalian tidak memaksakan diri sendiri itu nggak bakal mulai gitu. Kalau kalian cuma nunggu mood-moodnya doang tuh pasti nggak bakal ada juga gitu. Kalian juga bisa pakai metode cara-cara lain tuh, pasti ada juga kan. Cari-cari aja menurut sesuai keinginan kalian, sesuai passion kalian tuh kayak gimana kayak gitu. Kalau dari saya sih lebih ke arah kalian buat motivasi ya, boleh niat. Kemudian juga ya kalian coba aja dulu secara perlahan, karena nanti juga kalian lama-lama kalian akan terbiasa gitu. Terbiasa buat ngerjain tugas dan lain-lainnya. Jadi gitu Saners, cara mengatur waktu untuk tugas sekolah versi Zikra dan Adit. Semoga video dan tips-tipsnya bermanfaat ya buat kalian. Ingat, kunci utamanya adalah konsisten dan juga disiplin. Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!